Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Yang paling aneh adalah bahwa tebasan ini tidak memiliki jejak, seolah-olah tidak terlihat. Namun, dia bisa melihat di mana siulan berlalu, kekosongan itu terbuka, jelas, Wu Zhan dan Meng dan menunjukkan kartu mereka sendiri, sehingga mereka tidak jatuh di bawah pukulan Xiao Yan. Mencemoohkan. Tebasan sengit Meng dan sudah meraung, kulit Xiao Yan tenggelam, dan dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut, menjatuhkan tinju berdarah itu ke belakang, dan kemudian segera berbalik. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia bisa melihat pedang Qi dan tinju yang datang dari horizontal menebas bersama, karena Xiao Yan merasa bahwa kekuatan tebasan ini tidak boleh diremehkan. Tebasan yang langsung menebas kekosongan, bertabrakan dengan tinju Xiao Yan tiba-tiba, dan saat tinju Xiao Yan bertabrakan dengan pisau Qi yang sangat tajam, meninggalkan noda darah di tinju itu. Sisa pedang Qi jatuh di tubuh Xiao Yan, pedang Qi langsung menembus tubuhnya, Meng dan mencibir, berpikir bahwa langkahnya harus berhasil, setidaknya dia bisa memotong Xiao Yan menjadi dua. Sebuah garis keturunan memang muncul di tubuh Xiao Yan, dan dia memang terluka oleh pedang Qi-nya, saber Qi menghilang, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana perasaanmu tentang ketajaman pedang Tianyuanku? Meng dan memandang Xiao Yan dan berkata sambil mencibir, sekali lagi terlihat seperti sedang menang. Xiao Yan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat garis darah di tubuhnya, tapi setelah melihatnya, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Meng Dan. Ini sangat tajam. Saat berbicara, tubuh Xiao Yan tidak terbelah dua, dan garis darahnya menghilang dalam sekejap mata. Ternyata saber Qi miliknya hanya membelah kulit terluar Xiao Yan. Tapi itu saja. Mulut Xiao Yan sedikit terangkat, memperlihatkan sebuah senyuman. Tinju darah membanting lagi, sosok Xiao Yan berbalik, kelima jarinya mengencang, dan tinju itu terselip di pinggang dan menghantam tinju darah. Ledakan. Tinju darah 100 zang yang telah membawa tinju Xiao Yan, melihat bahwa lima jarinya terpelintir, dan kemudian raungan melengking datang dari celah itu, menghilang begitu saja. Dengan penarikan tinju darah, Wu Zhan juga tampaknya mendapat serangan balik, dan seteguk besar darah segera menyembur keluar. Xiao Yan segera mengambil kesempatan itu dan menyapu tubuhnya di depan Wu Zhan. Dia menatap Wu Zhan yang langsung tertekan, matanya dingin dan keras, dan tinjunya menghantam jantung Wu Zhan dengan kekuatan yang menakutkan. Dari pertempuran sebelumnya, Xiao Yan juga telah menemukan kelemahan dari keabadian Kaisar, setidaknya kekuatan keabadian dari langkah pertama keabadian Kaisar tidak ada di Dantian, tetapi di dalam hati, patah untuk menghancurkan keabadiannya. Tentu saja, Kaisar Abadi tahu ini dengan sangat baik. Meng Dan lebih berhati-hati dan teliti, dan mengenakan pelindung tubuhnya. Jika dia tidak mengenakan baju besi, dia akan ditusuk oleh Xiao Yan dan hatinya diambil. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki esensi darah abadi dari dua Kaisar Abadi, meskipun dia tidak tahu apa efeknya untuk saat ini, kekuatan abadi berasal dari setetes esensi darah ini, yang cukup untuk menjelaskan beratnya. Gu Wing. Sialan. Wu Zhan tidak punya waktu untuk menghindar, tinju Xiao Yan sudah di depannya, Wu Zhan juga adalah master bintang Tianan Chaoxing, jadi tentu saja ada banyak trik, saat ini. Xiao Yan mendekat, dinding besi hitam pekat muncul. Pukulan Xiao Yan menghantam dinding hitam sekali lagi, dengan keras, dinding hitam itu penyok, tetapi tidak pecah. Serangan itu tidak berhasil, serangan Meng Dan datang lagi, dan pedang Qi yang kuat menyelimuti Xiao Yan sedikit mengernyit, menyerang Xiao Yan juga tidak menghasilkan efek apapun. Aku khawatir akan sulit untuk mendapatkan hasil dalam waktu singkat jika pertempuran ini berlanjut. Tampaknya dewa masih perlu muncul. Xiao Yan bergumam, meskipun kekuatan klon dewa asli adalah sangat kuat, ia dapat menghadapi keabadian dua kaisar pada saat yang sama. Pada saat itu, jika kedua belah pihak bekerja sama untuk melibatkannya, klon dewa asli akan merasa sedikit tidak berdaya. Karena tidak ada cara untuk membatasi mereka, bagaimanapun, dia adalah kaisar abadi dalam hal ofensif, dan metode pertahanannya cukup banyak, yang membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Di suatu tempat di Superstar Surgawi, Dewa Xiao Yan sedang duduk bersila. Mata anjing itu merayapi tubuh Bing Yuntu, dan itu terasa sangat nyaman. Bing Yuntu sangat cemas, menatap Xiao Yan yang tidak terburu-buru, dan tidak tahu apa tujuan Xiao Yan untuk tetap berada di bintang ini, lebih tidak sabar. Berjalan-jalan, tetapi tidak berani berbicara untuk mendesak Xiao Yan. Tepat pada saat ini, Dewa Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan tidak berbicara. Detik berikutnya, tubuhnya langsung berubah menjadi Chang Hong, tersapu dengan keras, dan tersapu dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan tiba-tiba meningkat tanpa peringatan, menyebabkan kelinci Bing Yun sedikit tertinggal. Itu dan Dok Yan mengutuk pada saat yang sama untuk membunuh 1000 pisau.
Saat berikutnya, mereka harus mengikuti Xiao Yan dengan cermat. Dewa menyelesaikan inti dengan kecepatan tercepat, meskipun kekuatan dewa hanya dewa pertempuran bintang 7, tetapi setelah menggunakan teknik pembentukan kehidupan, ketika keduanya digabungkan menjadi satu, tubuh kuat dari avatar dewa asli diberkati, dan kekuatan tempurnya langsung meningkat beberapa tingkat. Bagaimanapun, meskipun dewa Xiao Yan sedikit lebih lemah, itu berisi 3 hati api, 1 hati guntur, dan 4 objek surgawi langit dan bumi, dan hanya dengan restu dewa ini, Xiao Yan dapat melakukan beberapa keterampilan bertarung. Bum bum bum. Klon Yuanshen masih bertarung sengit dengan Wu dan Meng Dan, keduanya tidak nyaman, tetapi Xiao Yan juga kesulitan membunuh mereka sepenuhnya, dan kedua belah pihak untuk sementara terjebak dalam jalan buntu. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, tetapi jika kita berdua menyerang bersama, aku tidak percaya pada kekuatanmu yang tidak ada habisnya. Meng Dan mendengus dingin, matanya bermartabat, ada noda darah di telapak tangannya saat ini, dia telah mengorbankan 5 benda pertahanan, yang semuanya dihancurkan oleh Xiao Yan. Meng Dan tahu betul bahwa jika Xiao Yan kehabisan pertahanan sebelum dia kelelahan, dia akan sangat berbahaya, tetapi dia memiliki pelindung dalam untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada banyak ketakutan di matanya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi menggantung di udara. Meng Dan dan Wu Zhan segera menunjukkan seringai di wajah mereka, berpikir bahwa Xiao Yan pasti telah mencapai batas. Haha, sepertinya tubuh abadi juga memiliki batas, dan sekarang giliran kita. Meng Dan tertawa liar, memegang helikopter Tianyuan sepanjang 100 meter, dan kekuatan keabadian mengalir ke seluruh tubuhnya, meskipun dia dan Wu Zhan sama-sama membiarkan semua orang menyerang habis-habisan, sebenarnya keduanya tertinggal, dan tidak ada yang mau ditanam di sini. Wu Zhan, dia sudah di akhir tembakan, kamu dan aku tidak menahan dan memotongnya sekaligus. Meng Dan segera berteriak, Wu Zhan juga mengangguk, segera sidik jarinya berubah, dan kekuatan keabadian mulai melonjak. Keduanya siap menggunakan kartu truf mereka, dan mereka akan benar-benar mengalahkan Xiao Yan. Wu Zhan memegang cambuk emas dan Meng Dan menebaskan pisau 100 meter. Keduanya menatap Xiao Yan, dan pada saat berikutnya, serangan mereka menuju ke Xiao Yan. Ketika serangan sengit datang ke kepala Xiao Yan, pedang Qi itu bagus, itu masih cambuk emas Wu Zhan, keduanya merasa bahwa Xiao Yan, yang berada di ujung kekuatan, tiba-tiba mengepalkan tinjunya lagi, dan tanda tinju sengit terus bersiul. Gelombang kejut yang dahsyat tersapu, dan tabrakan yang luar biasa pecah. Sekarang Xiao Yan lebih merupakan pukulan defensif, dan tidak peduli seberapa keras Wu Zhan dan Meng Dan menyerang, mereka tidak bisa benar-benar mengguncang Xiao Yan, apalagi membunuhnya. Mereka semua menunggu untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Apakah mereka kelelahan terlebih dahulu, atau Xiao Yan kelelahan oleh mereka berdua, dan pertempuran memasuki tahap kebuntuan, sulit untuk menemukan titik terobosan. Trik apapun yang kamu miliki, sebaiknya gunakan sekarang, tidak banyak peluang. Gumam Xiao Yan. Huff, aku khawatir kamu berada di akhir permainan, jadi berhentilah berpura-pura di sini. Meng Dandang mendengus dan menjawab dengan bercanda. Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu dan tidak melanjutkan untuk berbicara, meskipun Meng Dan berkata begitu, sebenarnya, dia telah menggunakan semua cara terkuatnya, tetapi kekuatan fisik Xiao Yan terlalu kuat, dan tidak ada cara untuk mendudukinya, itu keuntungan mutlak. Apalagi Xiao Yan sekarang dalam posisi bertahan, jika tidak ada yang menyerang Xiao Yan, tidak akan ada kekurangan. Meng Dan tiba-tiba menghentikan serangannya, dan segera secarik batu giok muncul di tangannya, dan kemudian menghancurkannya seketika. Lupakan saja, aku awalnya ingin membunuhmu sendirian, tapi aku meremehkanmu. Aku akan membiarkanmu melihat nanti, betapa bodohnya pilihan untuk memprovokasi istana dewa berburu. Setelah Meng Dan menghancurkan slip batu giok di tangannya, melihat Xiao Yan, dia mencibir. Apakah itu disebut seseorang? Aku juga akan melakukannya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya sedikit naik. Ketika Meng Dan mendengar ini, dia melihat bahwa Xiao Yan tidak membuat gerakan apapun, dan segera dengan sinis berkata, berhentilah. Berpura-pura, itu hanya orang berdosa yang diasingkan dari dunia lain, siapa yang dapat Anda panggil di dunia nyata Suanyin. Berpikir, dia meremas dagunya. Itu benar, itu hanya bisa diselesaikan sebelum bala bantuanmu tiba. Xiao Yan segera tertawa, dan Meng Dan mencibir. Meskipun kekuatan fisikmu kuat, jika kamu bertarung sendirian, kami memang bukan lawanmu, tetapi sekarang kamu ingin berurusan dengan langkah pertama keabadian dua kaisar sendirian. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku khawatir kamu akan memilikinya, memecahkan saya sejak lama. Petik 2. Sepertinya Anda juga menyadari situasi Anda saat ini, jadi Anda tidak perlu membicarakannya. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak berhasil untuk sementara waktu, dan Meng Dan Xiao Yan bertarung sambil berkelahi.
Lucu juga. Mungkinkah Istana Dewa Berburumu hanya memiliki langkah pertama keabadian Kaisar? Apakah tidak ada yang lebih kuat? Xiao Yan tersenyum, dan kata-katanya dengan sengaja mengungkapkan bahwa itu bukan pertama kalinya dia bersama pemburu keabadian kuil bertarung. Dagingnya abadi. Jika Istana Dewa Berburu melakukannya, kamu tidak layak untuk pembangkit tenaga listrik langkah kedua. Meng Dan mencibir dan berkata tanpa memotong. Artinya, bala bantuan yang Anda panggil masih merupakan langkah pertama. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian Meng Dan menyadari bahwa kata-kata Xiao Yan hanya mengalahkan kata-katanya. Ekspresi Meng Dan tiba-tiba menjadi sangat malu, tanpa diduga. Dalam percakapan singkat, Xiao Yan juga berusaha menemukan beberapa kekurangan informasi dalam kata-katanya. Sejujurnya, bahkan jika aku mengambil langkah pertama yang abadi, kamu masih tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika aku ingin pergi, kamu berdua tidak bisa menghentikanku. Xiao Yan melanjutkan, Meng yang mendengar kata-kata dan tertegun sejenak, lalu bereaksi. Itu benar. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia jelas bisa pergi dengan paksa, tapi dia memilih untuk melawan mereka. Kenapa begitu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki uluran tangan? Meng Dan Wu Zhan sama-sama terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkannya di permukaan. Lagi pula, untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ini, fluktuasi emosional apapun dapat ditangkap oleh musuh. Meskipun kedua belah pihak bermain dengan psikologi masing-masing, pertempuran tidak pernah berhenti, dan tidak mudah untuk memeras yang abadi hingga batasnya. Bum bum bum. Dalam pertempuran tanpa akhir ini, Anda datang dan pergi, tidak peduli trik apa yang digunakan Meng Dan Wu Zhan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan parah pada Xiao Yan, yang memiliki tubuh abadi, dan kebuntuan terus berlanjut. Xiao Yan masih dalam posisi bertahan, tapi Xiao Yan, yang selalu bertahan, tiba-tiba bergerak, dari bertahan ke menyerang lagi, dan menyapu ke arah Meng Dan terlebih dahulu. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak telah berlangsung untuk waktu yang lama, tetapi Meng Dan telah ditutupi dengan keringat dingin di dahinya saat ini, karena kekuatan Xiao Yan tampaknya tidak melemah dengan cara apapun dengan berlalunya waktu. Di mata Xiao Yan yang tumpul seperti sumur kuno, Meng Dan hanya merasakan jantungnya bergetar, dan Xiao Yan, yang bersiul saat ini, sudah meninjunya dengan pukulan. Dalam hal ini, Meng Dan hanya bisa menggunakan harta pertahanan lagi, payung bulu besi hitam, dan dengan keras, ketika tinju Xiao Yan mengenainya, ada suara emas dan besi bertabrakan. Payung bulu besi hitam itu berputar dengan cepat, dan dengan cara inilah kekuatan dari tinju Xiao Yan dihilangkan, tetapi tubuh Xiao Yan bergeser, dan bukannya terus menyerang, dia menembak kembali ke belakang. Dia berhenti setelah Bai Zhang, menatap Meng Dan Wu Zhan tiba-tiba, dan tersenyum sedikit. Apakah bala bantuanmu sudah datang? Suara Xiao Yan keluar, dan saat berbicara, sesosok muncul di belakang Xiao Yan, dan sosok ini tidak memperhatikan, lagi pula, itu hanya kekuatan dewa yang bertarung, sulit untuk menarik perhatian orang. Mata Meng Dan Wu Zhan terkunci pada Dewa Xiao Yan, tetapi dewa di tahap tengah Dewa Bintang 7 Dou tampak sangat mendadak di antara yang abadi. Haha, bukankah maksudmu nama ini adalah penguatan yang kamu katakan? Meng Dan tiba-tiba tertawa. Dalam kegelapan, dewa itu mengenakan jubah hitam dan tidak muncul di depan semua orang dengan operasi plastik. Lagi pula, Istana Dewa Berburu dia mengejarnya dengan potret dewa, jadi Xiao Yan secara alami akan menyembunyikannya jika dia bisa menghindari paparan. Setidaknya Meng Dan tampaknya tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa sampai sekarang. Dewa berjubah hitam hanya memancarkan aura dosen. Matanya bahkan tersapu, dan dia tidak peduli sama sekali. Saya melihat klon Yuan Shen mengangguk, dan dewa ada di belakangnya, menyembunyikan wajah aslinya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi aku belum menangkapnya dengan baik. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi janjiku. Ketika bala bantuanmu tiba, aku akan membunuhmu dan menunggu. Xiao Yan berkata dengan tatapan tiba-tiba di matanya. Setelah tenggelam, sepasang mata tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh.